saat itu oleh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dan sekian ribu tahun kota Mekah dan kota Madinah berada dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan, "Wa inna arsalnaka rahmatan lil." Membawakan berkah ke seluruh alam semesta ini. Berkahnya apa, Bu? Yaitu nanti di sisi Allah Subhanahu semuanya bakal masuk surga. Kalau semuanya masuk surga, gua ngapain gua ibadah kepada Allah? Ya terserah, ada hitung-hitungannya kok. Tuh, ada hitung-hitungannya. Ya, yang dimaksudkan masuk surga semuanya, tak dulu. Ya, yang sholat duluan, yang nggak sholat belakangan, tapi tetap masuk surga. Itu maksudnya. Orang ramai suka buat masuk kan? Ada dulu yang sholat. Udah capek uang rugi. Ya, sampai ngantuk-ngantuk buat sholat subuh. Lu kalau sholat subuh masuk surga bareng-bareng enak aja. Ganti. Ya, maksudnya ada waktunya. Yang sholat dulu masuk, yang nurjana baru belakangan masuk. Nanti kalau urusan kita nih Bu, sholatnya bolong-bolong, makanya ditutup dengan sholat sunnah. Jadi intinya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita cermati akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah Pak, kalau kita berbicara tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata ini air, laut, samudra yang ada dalam kehidupan ini, untuk menjadi cintanya, untuk kita ceritakan tentang Rasulullah SAW tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena Siti Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi, perilaku Nabi adalah Al-Quran. Ya, dan kita ini tidak bisa dalam artian yang tanda kutip, tapi kita harus berusaha untuk meneladani dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab ini Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Ini bagian daripada sifat-sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Oh, Nabi Muhammad itu pemalu. Sadidul haya. Ya. Nabi Muhammad sangat pemalu orangnya. Ya. Kemudian kalau Nabi Muhammad nih kalau urusin soal-soal urusan pribadi nggak pernah diningnya. Nabi sendiri yang ngurus. Bu. Terus tidak pegel. Ya. Jadi akhlak Rasulullah begitu. Rasulullah sendiri yang ngurus. Rasulullah nggak pernah rewel sama nabinya, sama istrinya. Ya Aisyah, tolong bikin kopi dong abang. Nggak begitu. Kalau Rasulullah pengen ngopi, jalan sendiri. Itunya ada, kayak duduk pelanggan tongol aja. Gimana? Rasulullah nggak pernah nyuruh. Ya, jalan aja. Kemudian dia lihat, ya Nabi, ngapain kau? Kau ngapain? Saya mau bikin kopi. Oh jangan saya, jangan. Enggak. Akhirnya nggak bikin kopi. Ya. Itu Nabi SAW. Jadi nggak pernah. Udah bikin gua kopi. Nggak begitu. Ya, bikinnya sendiri. Ya. Kemudian kalau Rasulullah mau ngapa-ngapain, Rasulullah nyapu sendiri rumahnya. Ya, rumahnya ribet, disapu sama Rasulullah. Ya, kerjasama antara istri dan suami. Rasulullah nyapu, Siti Aisyah ngegosok. Ini bahasanya Bu, Pak ya, gitu. Kita akan nyuci, Rasulullah bekerja di piring, ya. Ini Rasulullah seperti itu. Cuman yang sangat kita harus pahami itu bahwa Rasulullah mengatakan, wa yajlisu ma'hum minal fuqara'i wal masakin. Ini akhlak yang jarang kita bisa pakai. Apa? Rasulullah selalu duduk dan bergaul dengan orang-orang fakir miskin. Ya. Wa yusayyi'u janazahum. Kalau ada yang mereka meninggal, Rasulullah langsung sendiri yang nanganin. Kalau kayak kita nih Rasulullah sendiri yang mintain dana, cari kesana kemari. Ya. Itu. Ini Rasulullah. Pokoknya Rasulullah nggak pernah ngeribetin bininya.
gimana? Kakimu gimana? Hah? Salah Bu. Hah? Bukan saya Pak ya. Kedua sama Bu. Subhanallah. Makanya para ulama saleh mengatakan siapapun mereka, istri, suami, anak, siapapun itu, contoh yang terbaik adalah uswatun hasanah, adalah kepada Nabi besar kita Muhammad. Gak ada lagi. Ya, gak ada lagi. Anak harus lihat contoh kepada Nabi ketika Nabi Muhammad SAW menjadi seorang anak daripada orang tua. Ketika ada menjadi suami, Rasulullah adalah contohnya. Istri menjadi contoh kepada Rasulullah SAW. Semuanya kepada Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita bicara akhlak karimah, makanya Allah mengabadikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, engkau benar-benar punya akhlak yang sangat luar biasa, yang muncul dari hati kemanusiaannya, dari perilaku kemanusiaannya. Rasulullah gosok sendiri, ini ada kifarnya. Ya, nyuci sepatu sendiri, nyuci baju sendiri, ngurusin rumah sendiri, pulang dari masjid, pulang ngajar. Rasulullah habis maghrib nggak pulang lagi tuh ke rumah sampai isya. Habis isya langsung ngajar, pulang jam 9:30. Kalau saya pulang jam 1:30, kadang-kadang 1:30 baru pulang untuk ngajar. Ya, dan alhamdulillah bulan-bulan ini setiap pulang saya ngajar dihujanin. Alhamdulillah. 2-3 kali dihujanin saya kelepar 10 hari. Sakit. Ya, alhamdulillah. Pulang jam 10, lapar. Assalamualaikum. Begitu assalamualaikum nggak ada jawaban, udah begitu. Nggak kayak kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu nggak hukum. Assalamualaikum. Rasulullah kagak begitu. Begitu pulang dari mana-mana Rasulullah lihat, assalamualaikum. Ada jawaban. Lihat lubang kuncinya, ya. Begitu lihat, dia aja lagi tidur di sofa. Udah, jelas kan? Udah Rasulullah buka sorban, dibuka sorbannya, dibelah depan pintu. Tujuannya untuk apa? Karena sumurnya itu di luar, nggak di dalam kayak kita, ya. Kalau ada tidak pasti sobat subuh, pasti keluar lewat sini. Rasulullah ketendang, dibangun. Kalau kita enggak apa, ya. Assalamualaikum, panas. Setan, ayo ke atas. Berdoa aja. Ketipu, berarti kan kita, pintunya rusak, besok kalau menjadi kunci, goblok namanya. Ya. Setan, dibukain amal libinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lo ngobrol punya pekul ya? Waalaikumsalam. Kamu centong lu. Itu bukan ala Rasul. Ala Rasul begitu Bu. Subhanallah. Nggak ngikutin. Ya. Nah ini banyak sekali urusan kita, baik dalam lingkungan kehidupan kita. Maksudnya Nabi Muhammad tadi saya bilang di depan, an-nazafatu minal iman. Kalau ini kita pahami dengan betul, insyaallah semuanya akan menjadi bersih. Kita punya hati bersih, pikiran bersih, pandangan kita bersih, dan pendengaran kita bersih. Itulah yang diharapkan daripada Nabi besar kita Muhammad SAW kepada umatnya. Untuk apa? Supaya kita tidak terburu-buru mengambil sikap yang lebih menyakitkan pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Jangan sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dikatakan Nabi Muhammad SAW, man azamali maulidi sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, hari lahirku, merayakan dengan sebisa mereka daripada umat Nabi Muhammad SAW, Nabi akan menjadi syafaat buat kita nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal
Amin. Dan alhamdulillah sekali lagi jamaah yang ada di sini semuanya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seadanya, ya. Jadi nggak perlu kita menyusahkan diri, karena menyusahkan diri juga tidak benar, ya. Jadi artinya siapapun, kalau memang kita kembali ke apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah SAW, dan saya lagi saya ingatkan bahwa Maulid adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, dan Rasulullah merayakan maulidnya sendiri dengan berpuasa. Lalu para sahabat merayakan maulid dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW, berkumpul dalam satu majlis berselawat kepada Rasulullah dan berzikir kepada Allah. Apa keuntungan kita ketika itu, Bu? Ya, malaikat turun, nazalal malaikatu rahmah wal maghfirah, ya, wa nazal alis sakinah wal wadah wa rahmah. Orang yang kalau kumpul dalam satu majlis untuk berzikir dan berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berzikir, baca Quran, berzikir atau membelah atau mempelajari berbagai macam ilmu agama, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat rahmat, memberikan sesuatu yang baik, dan Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Yang pada akhirnya di sini dikatakan, fatuba liman kana ta'zimuhu, barang siapa yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah mereka. Dan Ibnu Ishaq beliau mengatakan, orang yang merayakan Maulid malam hari ini 40 ke sana, 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 40 ke dalam, mendapatkan berkah daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kana ta'zimuhu, Maulid Nabi sallallahu alaihi berkah. Insyaallah ya. Kampung ini berkah. Amin. Bu, amin. Mana amin? Mana amin? Ya, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kemudian bagi mereka yang bersedia untuk merayakan Maulid Nabi SAW, setiap kali ada perayaan-perayaan Islam, ya, di mana kita bersamping kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri ini beliau termasuk tabi'in. Jangan mengatakan bahwa tabi'in tidak pernah merayakan Maulid. Hasan Al-Basri adalah orang yang hidup di zaman tabi'in. Sayyidina Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, itu di ujung daripada pemerintahan Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah dia faqihu fid din. Ya Allah jadikanlah Hasan Basri ini adalah orang yang paham dengan agama. Ya, ini dia. Wa ahbibhu ilan nas, jadikan Hasan Al-Basri ini menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat setempat dan seluruh umat manusia di dunia ini di dalam masalah agama. Nah itu, beliau mengatakan, waditu, seandainya aku punya uang sebesar gunung Uhud, ya, la anfaqtuhu min maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan nafkahkan, aku akan bermakan untuk pembiayaan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pelit, ya. Saya jumpa sama panitia, saya Bu, 2000, ya, saya jumpa gopek, saya jumpa recehan, berkah, berkah. Jadi nanti kalau RT muncul, apa dalam semangat Maulid, jangan ditutup pintunya. Jangan bilang, agak ada orangnya, itu tidak bisa barangkali yang ngomong. Ya, jangan untuk bantu. Kalau kita nggak mau bantu dengan uang nggak ada, bantu semangat. Ya, masa nggak ada sih, jual, TV jual. Harus gitu, berjuang. Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari membolehkan untuk maulid, lalu bagaimana mungkin orang mengatakan sekarang nggak boleh? Emangnya siapa kiai itu? Boleh. Bahkan Sunan Kalijaga, para wali songo dalam setiap maulid Nabi SAW merayakan maulid Nabi SAW ini dengan apa? Memasuki orang-orang penduduk pribumi untuk masuk Islam. Makanya maulid Nabi SAW di zamannya wali songo itu adalah
merayakan maulid syahadatain, maulid daripada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suruh mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Ya, kalau orang Jawa namanya sekaten, ya. Hah? Apa? Sekaten bersekat apa? Jangan arti itu. Tidak diketahui. Ya. Sekaten namanya itu. Ya, kemudian ada gerbek mulut. Ada gerbek poso, ada gerbek besar. Itu semuanya bernuansa Islami. Saya dengar Ustaz itu Ustaz mana tahu tuh orang. Kalau saya dekat saya fotoin lehernya itu. Ngomong agak pantas. Apa gak pantasnya? Wali Songo itu sesat. Pak, ada Ustaz ngomong Wali Songo itu sesat. Ngapain nungguin kayu berdiri pada pinggir kali? Siapa ibu itu? Siapa? Sholat zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak, Jumat kagak. Apa itu bukan sesat? Katanya begitu. Sampai saya bilang, mau gendang sendiri bu, saya bilang hati ini Pak, mau gendang sendiri saya. Waduh, kalau ada yang ngurusin keluarga saya sampai kayak kamu suara itu. Halal darahnya. Jangan dilihat zahirnya. Ini wali, kalau itu memang diri sendiri, jauh. Zahirnya di situ. Zahirnya dia duduk. Sampai itu burung bertelur. Telurnya sampai matang. Dia bilang Sunan Kalijaga sesat. Wali Songo sesat. Nggak punya kitab-kitab katanya. Siapa bilang? Semua para wali meninggalkan tulisan-tulisan ilmiah. Lu belajar di mana? Baru lulusan Madinah kemarin dia bilang udah kelas LC, lulusan Madinah. Yang tafsir hadis, hadis mana yang belum teliti? Kedalamannya mana? Sembarangan ngomong Wali Songo sesat, Sunan Kalijaga sesat, kagak sholat subuh, kagak sholat asar. Itu zahirnya. Batinnya dia ada di Mekah, jadi imam sholat subuh, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat, hadir di Mekah, hadir di Madinah. Gak bisa diukur sama kita. Hafal hadis sekian hadis aja udah ngomongnya macam-macam orang itu. Stres kali ini. Ini jangan-jangan keturunan Haji Muhyiddin ini. Dan makanya hati-hati, kita panggil Ustaz hati-hati. Kita belajar juga hati-hati. Kalau memang gelagat yang udah menjauhkan kita dari hal-hal apa yang pernah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Yes? Jangan diikuti. Kalau memang ada sesuatu hal yang tidak kita pahami, is'al was'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Makanya pelajari ayat ini. Was'alu ahlan zikri. Bukan dikatakan fas'alu ahlan ilmi, tapi fas'alu ahlan zikri. Tanya sama orang yang zikir kepada Allah. Apa zikir? Tanya sama orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau orang yang ingat kepada Allah, insya Allah semuanya baik. Tapi belum tentu orang yang berilmu menjadi baik. Benar? Makanya Allah mengatakan begitu. Tanya sama ahli zikir. Zikir itu kan artinya banyak. Zikir itu menyebut. Zikir itu ingat. Ingat kepada siapa? Ya tentunya kepada Allah. Lalu kalau kita dia ingat kepada Allah, ilmunya apa? Khaufullah, yakhshallah. Takut kepada Allah. Ketika dia memberikan jawaban-jawaban itu tidak sembarangan. Pakai ilmu, nggak pakai nafsu. Imam An-Nawawi menulis sebuah kitab, nggak pakai ilmu. Dalam pengertian nggak memang dia benar-benar pintar. Malamnya dia bangun. Malamnya bangun. Kita petunjuk dari Allah. Ya Allah, saya punya keinginan untuk menulis sebuah kitab supaya nanti umat Nabi Muhammad SAW tidak salah menjalankan syariat. Selesai, baru dia tulis Bismillahirrahmanirrahim.
Itu pun ketika dia menulis Bismillah, tangannya gemetar. Kenapa? Takut. Kenapa? Karena takut ada sombong di dalamnya. Dia tidak bergerak di tangan bukan karena kendalinya. Iya Allah yang punya. Ini ulama yang kayak begini yang kita cari. Ada nggak yang kayak begitu? Insya Allah pelajari ilmu ini. Jangan sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir ini. Mari kita semangati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya ingatkan setiap Maulid, pembacaan Maulid berjanji Ad-Dibai, Sintudurar atau apa saja. Ya, kalau Sintudurar memang ini terkenal di kalangan habaib, terkenal di kalangan habaib. Ya, atau jangan habaib. Ya, ini dibaca Sintudurar. Ya, kemudian ada dia ulani yang disusun oleh Al-Habib Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Umar bin Habib. Ya, yang bolak-balik Yaman Indonesia, karena memang banyak daripada pemuda-pemuda Indonesia yang belajar dengan beliau, ya. Dan alhamdulillah termasuk saya juga di dalamnya, sering hadir di majelis ilmunya, ya. Kalau saya sempat, ya, tapi saya tidak terlalu bapak kubuk gitu, ya. Ini saya ingatkan juga nih, yang mahabbah dengan habaib, jangan sombong juga, ya. Jangan sombong juga, ya. Keluarga saya ini memang keluarga yang cinta habaib, mahabbah, ya. Dari kakek, dari nenek sampai keturunan sampai hari ini, ya. Memang saya belajar sama para habaib, ya. Jadi yang mudah-mudah nih, yang lagi kencang-kencangnya cinta sama habaib nih, hati-hati, ya. Jangan sombong. Ini banyak soalnya yang saya lihat pemuda-pemuda, ya, yang ikut pengajian habaib, wah Allah, sombongnya bukan main. Ya, merendahkan sebagian orang. Ya, jangan, nggak boleh begitu. Ya, sebelum ente, maaf, saya kalau boleh sambung, sebelum ente ambil dulu, ya, sama cinta habaib. Ya, jangan sombong. Kalau kita ikut pengajian, ikut aja, tapi jangan sombong. Ya, akhlak Rasulullah harus ikut ada di situ. Jangan kita belajar sama habaib tapi akhlaknya nggak ada. Ya, nah ini. Jangan meremehkan orang, ya. Jangan orang nggak ngaji sama habaib terus kecilin. Itu banyak juga yang kayak begitu tuh. Karena informasi saya banyak tuh. Ya, Ustaz yang kayak begitu gimana? Jangan, habaibnya nggak salah, intinya yang salah. Ya, nah ini nggak boleh. Kemudian bagi orang yang udah belajar sama habaib juga terkadang muncul nggak mau dia belajar sama kiai. Ya, nggak mau dia. Kalau bukan habaib nggak mau dengar. Jangan, nggak boleh. Mau habaib, mau kiai sama. Daripada warisan daripada Rasulullah. Ini salah, sikap yang salah yang seperti itu. Ya, kita belajar sama siapa aja. Muhammad baik, sama kiai, sama ustaz, bahkan Nabi mengatakan dalam satu kalimatnya, ya, jangankan dari orang, dari batu, kalau itu batu bisa ngomong, kalau memunculkan kata-kata yang baik, ambil. Ya, nah ini dalam kalimatnya. Ya, jadi apapun itu kita harus pahami dengan betul. Ya, kita belajar agama dengan betul, terutama di dalam urusan-urusan akhlak. Ya, akhlak ini kenapa? Karena terkait dengan ibadah. Sebelum saya selesaikan ini pengajian Maulid Nabi, ya, akhlak itu terkait dengan semuanya. Karena Nabi mengatakan adalah satu hadis dan riwayat, ya, banyak riwayat ini dikatakan bahwa banyak orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ibadahnya, tapi karena akhlaknya. Ya, karena akhlaknya. Apa sebab? Sholat kagak ada akhlaknya, berantakan. Berantakan ya? Berantakan. Sholat nggak ada akhlak, berantakan. Akhlak itu maksudnya pakaiannya rapi, bukan mahal. Rapi, bersih, sesuai dengan aturan syariat. Nggak ada najis dan lain sebagainya. Ya, tempatnya juga suci, mensucikan. Ada wudu dan lain sebagainya. Niatnya cukup lurus. Ya, akhlaknya bagus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah baru baca surat. Jangan baru baca surat baru baca Fatihah. Ini terbalik. Ini orang yang sholat kayak gini stres. Ya, begitu.
Mau orang model sholatnya kayak apa kek? Allah. Akbar. Terserah. Ya. Wa Allah. Terserah. Ya. Wa Allah. Terserah. Ya. Terserah untuk bagaimana modelnya. Emang informasinya salah. Ya. Udah lakuin aja. Yang penting bacanya benar. Ya. Hadis Al-Fatihah lurus. Kan udah 7 ayat surah Fatihah itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi pulang balik. Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, Arrahmanirrahim. Itu tarik aja lehernya pulang keluar, jangan jadi imam. Kagak ada alatnya, berantakan tuh Fatihah. Ya. Lalu begitu walad dolin, amin, langsung ruku. Jangan kaget. Begitu imam langsung ruku, walad dolin, amin, langsung ruku. Jangan kaget. Jangan dibesar-besarin. Boleh. Sholat kagak batal. Ya, yang bikin batal apa? Ribetnya kita. Ya itu yang bikin batal itu. Gimana? Imamnya kagak batal, yang batal makmumnya. Ngomong itu yang batal. Ya, boleh nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Apa? Ya. Nanti rakaat kedua baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu shamad. Cukup. Apa? Ya, jangan ada imam baca begitu terus besok imamnya udah dipakai. Jangan. Orang sunnah mau baca juga nggak apa-apa. Dia mau baca nggak apa-apa, dibaca juga nggak apa-apa. Ada orang baca surat Qul dulu dari zaman kita kan jam sekian. Ya, ini bapak Qul dulu bacanya. Akhirnya anak-anak nebak, ayo tebak-tebakan. Pak Junet kita habis baca walad dolin, baca apa? Qul. Ketahuan berapa? Ini hatak nih anak-anak judi nih. Oh, Haji Muhyiddin dulu. Ya. Jangan. Nanti dibuat begitu tuh. Ya, sama anak-anak jangan. Tapi boleh apa tidak? Boleh. Ya, yang itu gini ada riwayat yang memang ya. Pak ya. Kok? Karena ada Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ada sahabat nih kok jadi imam kulhu dulu yang dipakai. Kulhu lagi. Zuhur apa namanya? Maghrib kulhu, isya kulhu, subuh kulhu, besok kulhu lagi ketemunya. Besok lagi kulhu lagi. Itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah bilang, nggak apa-apa. Itu justru dicintai sama Rasul. Dicintai sama Allah. Ya, nggak apa-apa. Allah paling suka dengan surat Qul huwallahu ahad. Kenapa? Itu memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ilmu hikmah, para ulama-ulama ahli hikmah mengatakan perbanyak baca syahadat dan perbanyak baca kulhu untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Gitu. Ya. Jadi akhlak Nabi kita ikutin, walaupun saya tidak begitu banyak menjelaskan akhlak Nabi, saya yakin kita semua paham bahwa Nabi SAW pernah tidak makan 3 hari, tidak pernah masak. Ya kenapa? Ketika Siti Fatimah datang, ya Rasulullah, aku lapar. Di rumah ada makanan atau tidak? Rasulullah kaget. Padahal Rasulullah sendiri tidak punya makanan ketika itu. Ya, tapi diusahakan sama Rasulullah untuk tidak mengecewakan Siti Fatimah. Tapi ketika Siti Fatimah dipegang tangannya oleh Rasulullah, ya, mau dipegang tangannya, Siti Fatimah menghindari tangannya. Kenapa? Ternyata ada sesuatu di balik tangannya Siti Fatimah itu. Apa? Tangannya Siti Fatimah yang tadinya lembut menjadi kasar. Tangannya Siti Fatimah yang tadinya halus menjadi kasar. Kenapa? Karena Siti Fatimah pun bekerja sama orang Yahudi. Ya, bekerja untuk apa? Untuk menggiling gandum yang upahnya adalah sekantong gandum yang untuk dimakan sama suami dan anak-anaknya. Begitu dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia bekerja di pasar, ya, manggul-manggul barang-barang orang yang beli untuk dipanggul.
dan itu dipekerjakan dan itu dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa bilang